Baca kiri bijaku. Aku sih ada ibu. Ikan hiu mengarani abu-abu. Ayo kasih ibu. Jambu buah durian, buah manggis, buah pepaya. Itu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi bi'ashra. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama saya hormati, saya cintai, terkhusus guru kita ada ilallah Ustaz Ahmad Syakir, mata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi, terdiri doa semoga Allah panjangkan usianya, disehatkan badannya, diluaskan ilmunya, ditambahkan rezekinya, dan barokah dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula para ustadzah yang saya akan sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat takdim saya kepada para ustadzah. Kita doakan semoga ilmunya yang diberikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Tanggal 1 Ramadan kita puasa. Bu, tanggal berapa? Ngapain? Puasa. Sebentar lagi. Masih lama, Bu. Rabiul Awal identik dengan apa? Maulid. Betul, Bu ya? Ada yang bilang maulid, boleh. Ada yang bilang maulud, boleh. Ada yang bilang muludan, boleh juga. Ada yang bilang mulutan. Kalau mulutan ceritanya macam-macam, ibu-ibu. Kemarin pergi maulid ya, pergi kuenya enak ya. Ada kuenya sembah, pokoknya itu mulutan namanya itu. Mulutan namanya. Kalau maulid cerita tentang lahirnya Nabi, gitu. Tadi yang dibacain rawi Syarhul Anam tadi ya? Syarhul Anam ya? Itu tentang maulid kelahiran Nabi dari mulai awal sampai akhir. Kira-kira saya tanya ibu tadi yang dibaca paham nggak? Kalau jawab, ngerti gak ini baca? Ibu sih walaupun gak ngerti nangis aja ibu, sedih aja ibu ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ini kan mulai lagu gitu ya, baca sholawat dapat pahala, lagunya enak, hatinya adem.
Betul Bu? Betul. Salawat biarpun nggak tahu artinya serakal, sampai nangis-nangis, ibu kenapa nangis kaki kejepit? Teman-temannya sebalik itu nggak tahu. Tapi enak baca serakal. Marhaban ya marhaban ya nurani, marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban. Enak Bu ya? Enak. Kalau baca salawat udah enak aja lah, walaupun nggak tahu apa artinya. Adem hatta kita punya hati. Apalagi sekarang ibu nih udah mukanya cakep-cakep, cantik-cantik, mukanya ahli sorga. Yang cakep. Emang semuanya cakep ahli sorga? Di dalam sorga nggak ada yang jelek, semuanya cakep. Ini buktinya kita berada di mana? Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga yang hadir semuanya cakep-cakep. Biarpun kita nggak pakai bedak MBK. Nah ini masjidnya tadi mandi dulu kan Bu ya? Habis mandi wudhu kan? Iya. Walaupun nggak pakai bedak apa-apa udah wangi. Karena wudhu itu bagus Bu. Mau tambah cantik, nggak perlu pakai Ultima, nggak perlu pakai Tulji, Redler, Fixie, Sun Ayu, suka pakai. Tapi saya yakin ibu sering berwudhu gak Bu? Udah terlihat pancaran mukanya, muka kelihatan. Coba lihat, kelihatan nggak muka? Jadi kalau kita kumpul gini ngaji kan Bu ya, jadi perasaan yang pusing-pusing kan Bu ya. Kan pas pulang pusing lagi. Namanya duit. Ustaz doain pulang dari sini beri rezekinya. Nggak ada yang rugi orang yang nyumbang buat maulid, nggak ada yang rugi. Yang rugi itu yang suka nyawer dangdutan. Bu, suami ibu tuh kalau dangdutan nyawer nggak? Nggak. Alhamdulillah. Kalau nyawer, jewer kupingnya. Nyanyi sawer ustad bukan sawer lo. Ya. Padahal lagunya sejum itu tuh lagunya apa? Lagunya itu alamat palsu. Di mana nyariin? Berapa sekalinya itu? Ayu ting ting 100 juta. Satu lagu berapa tuh? Padahal alamat apa? Palsu. Pusat kalau asli. Al-Qur'annya asli, hadisnya juga asli, salawatnya juga asli. Berapa? Ikhlas, katanya ikhlas. Ustaz ini ikhlas, bini Ustaz. Ustaz kaget ya? Ustaz ini ikhlas banget. Ntar pulang. Ayah dari mana? Dari maulid, Ustaz sakit. Ini kita berkat nih, apa iman ikhlas. Kalau Ustaznya sih ikhlas Bu, ya Bu ya. Karena Ustaz kan juga manusia. Kalau malaikat baru. Kalau malaikat nggak makan kagak, minum kagak, tidur kagak, kawin kagak, duit kagak. Kalau ibu duit demen nggak? Emas demen emas. Minta beli sama suami. Emas ya ada dua, ada emas kuning, ada emas putih kan Bu ya. Kalau emas kuning itu harganya 750. Kalau yang emas putih sekarang yang paling terbaru 900 ke atas. Kalau yang lama 800 ke bawah. Ustaz aku, gue beli juga. Girangin istri kemana? Ke toko beliin biar seneng Bu ya. Karena setiap doa istri, kalau istri lagi girang, duit suami nambah gak?
nambah. Semakin girangnya istri semakin banyak duit suami, alhamdulillah. Tapi kalau istrinya sedih nangis semakin dikit. Tuh ibu ya, pulang dari sini ajak suami ke toko emas. Gabung, ya beli lagi ya Bu ya. Nih jadi ngobrol begini nih Bu. Ini kita ceramahnya mau lama apa yang mau sebentar. Nah, benar, kuat, benar, saya kuat. Mau keras apa mau lembek? Apa yang keras? Nah, kita lagi mau cerita tentang kelahiran Nabi. Dalam kitab Syaraful Anam itu banyak cerita tentang Nabi. Salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya dalam kondisi yang sudah berkhitan, udah disunat dari baru, udah disunat bercelak mata. Artinya pakai apa? Sifat mata. Berarti Rasul ganteng banget dibandingkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memang orangnya ganteng, tapi Nabi Yusuf ketampannya membuat wanita nggak bisa tidur. Betul nggak? Buktinya mana? Zulaikha. Bu, ada Zulaikha. Betul, Zulaikha. Kalau yang di Al-Quran namanya Zulaikha, kalau ini Zulaikha. Zulaikha itu memang nggak cakep, wah cakep. Cakep, Zulaikha itu cakep. Wanita yang paling cakep saat itu. Nah ini Zulaikha udah punya suami. Suaminya kan udah ganteng kaya, mau gak Bu? Mau gak Bu? Ini udah jelek miskin. Udah jelek miskin, dekil, hidup lah. Tapi syukur itu suami. Ini Zulaikha udah cantik, suaminya ganteng kaya, masih demen sama seorang yang namanya Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam kamarnya Zulaikha. Ngapain Bu? Bu? Ngapain? Hah? Digoda. Tapi jitin. Digoda. Perempuan demen namanya Nabi Yusuf dimasukin dalam kamar. Allahu Akbar. Kalau laki perempuan dua-duaan dalam kamar ngapain? Duduk. Ada yang tahu? Akhirnya Nabi Yusuf berontak. Tuh, Nabi Yusuf berontak nih. Keluar dari kamarnya, ketemu suaminya. Apa kata Zulaikha? Wahai suamiku, balasan apa yang pantas buat Yusuf yang telah mengganggu aku? Padahal yang kamu siapa? Zulaikha. Yang godain siapa? Zulaikha. Yang disalahin siapa? Nabi Yusuf. Oh, rata-rata gitu. Yang salah perempuan, tapi yang salah siapa? Oh, menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu. Yang perutnya salah perempuan, yang disalahin. Tapi Nabi Yusuf sabar, gak apa-apa lah difitnah, di penjara. Nabi Yusuf berapa tahun? 7 tahun sabar. Karena apa? Ketampanan itu. Karena Zulaikha kalau nggak percaya datang ke rumah, teman-temannya diundang semuanya itu, Pok Maryam, Pok Mina, Pok Sina, Pok Yatimah, semua diundang dengan Zulaikha. Disiapkan pisau ame apel. Pas keluar Nabi Yusuf alaihissalam, ternyata bukan apel yang dipotong, tapi apa? Tangan jari jemarinya berdarah. Kenapa? Ngelihat Nabi Yusuf yang begitu ganteng. Bu, Bu, udah pernah lihat Nabi Yusuf ganteng? Lihat Ustaz aja. Ya ganteng Ustaz, nggak mirip Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad Lailatul Qamar Badri, bagaikan bulan purnama yang kita puji Rasulullah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa
anta syamsun, kau laksana matahari. Anta badrun, kau laksana apa? Bulan di malam hari jadi terang, matahari pagi hari apa? Terang. Ini sekarang cuaca lagi panas-panas ini ya. Biar pakai kipas angin AC tetap panas juga bu. Emang lagi gilirannya panas, diem aja udah. Sekarang kadang-kadang manusia nggak bersyukur, dikasih hujan dingin ya, dikasih panas gerah ya, dikasih banjir, aduh, semuanya serba ngeluh. Syukurin aja giliran panas pak. Ibu dengerin Ustaz sambil kipas nggak pakai, lama-lama tidur kan. Rasulullah bagaikan matahari, bagaikan rembulan, begitu indahnya, tapi tidak mencelakakan manusia. Orang yang melihat Rasulullah langsung jatuh hati, jatuh cinta, dalam arti benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Wajar kalau melihat itu jatuh cinta. Nah ibu-ibu belum pernah melihat Nabi jatuh cinta, betul kok? Udah pernah lihat Nabi? Ustaz juga belum pernah melihat Nabi, tapi kita jatuh cinta gak? Cinta kenapa? Akhlak. Apa itu cinta? C-nya ceria bila bersama, I-nya indah bila dikenal, N-nya nikmat bila dirasakan, T tanpa terasa bila berdua, A cinta akan abadi bila penuh pengertian. Nah awas, nah ini namanya ikhlas. Biar apa ya? Ini namanya anak Jadi kemana aja udah nggak salah aja. Anak kecil tuh sorga. Makanya ketika punya anak kecil benar-benar kita sayang. Mana artinya? Cium mulut ibu. Wah, coba nenek cium. Gak bisa sakit ya, cium-cium nggak? Mulutnya wangi, mana ada sorga itu benar sorga kan? Nggak ada dosanya sama sekali. Kita digodain juga enak aja tuh, mukanya tuh biar lu nangis enak aja. Coba lagi kita nangis empat gitu aja. Nah kembali lagi rahimahullah bahwa Rasulullah SAW semuanya adalah serba indah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, au nuri. Semuanya itu di atas Rasulullah SAW. Ini cerita Rasulullah baru apa? Baru pendahuluannya. Kemudian ketika bercerita Rasul tentang badannya aja udah semuanya rapi. Salah satunya Rasulullah selama hidupnya nggak pernah bermimpi, nggak pernah bermimpi basah. Bebo pernah mimpi basah? Mongkol. Namanya mimpi mongkol. Nggak pernah mimpi Rasulullah SAW, dan juga nggak pernah muak. Gak pernah ngantuk, gak pernah apa? Muak, ngantuk iya tapi muak gak pernah. Nah kita ini bu ngaji muak, nggak muak ngantuk lagi, ngantuk muak. Sering gak waktu itu? Pas kapan? Ngaji 30 menit muak mulu. Masya Allah, udah begitu kakinya ganti-ganti mulu. Lonjor. Ya Allah, ngaji 3 menit lama bu ya, lama banget ya Allah. Tapi ibu jangan khawatir, setiap kita datang ke majelis taklim ulangi Allah dan kulit. Amin. Dosa kita udah bersih. Makanya untung orang yang datang di pagi hari ini. Ini kalau pengajian begini nggak jumlahnya, berapa orang yang ngaji? Bisa dihitung. Tapi satu sudut di sini pengajian sampai luar-luar, nggak ada yang masuk. Ya betul. Tapi ini bukan paling rajinnya, ini bukan di Kebon Baru sama paling rajin, paling banyak mengajar ibu-ibu 7 hari 7 surat. Yang satu baru nyicil DP, yang 2 3 bulan lagi kelar. Warnanya macam-macam. Hari Senin merah marun, hari Selasa kuning kunyit, hari Rabu tarik kuda, ini tarik kuda, Kamis hitam, Jumat putih, hari Sabtu kondangan. Ini paling rajin ibu-ibu, saya yakin ibu rajin. Kalau bapak-bapak malesan dikit,
Enggak rajin ke ibu-ibu tiap hari datang, enggak. Cuman di pembukaan datang, maulid, isomel, penutupan datang. Makanya ibu kalau asal ngaji kan bawa tas tuh. Bawa tas nggak? Bawa apa? Bawa aja. Ibu maulid bawa tas, bawa kalau ngaji bawa kitab sifat 20 Irsyadul Anam, bawa rawi amin Al-Quran. Ibu ya? Itu cakep banget bawaan itu. Tapi pas tambah berat lagi. Tambah berat lagi, semangka 150. Hampir kita perahu ngambil basah semua. Masya Allah. Tapi saya senang dengan ibu, orang yang paling berjasa siapa? Ibu. Ada ibu udah sampai sekarang nggak pernah minta sama suaminya oleh Pika Sugiarto. Saya udah melihat langsung, dengar langsung dari orang ini. Aku tidak minta oleh emas, permata dan juga buah. Yang kuharapkan kau pulang bawa keselamatan. Berangkatlah sayang, hati-hati. Kenapa Ustaz apa? Yang lain. Kedua, cerita Rasulullah SAW. Yang pertama nggak pernah mimpi, yang kedua nggak pernah nguap, yang ketiga binatang-binatang demen sama Rasulullah. Ontak yang lagi sakit, cium kakinya Rasulullah, baik. Kaki Rasul dicium sama ontak lagi sakit, ontaknya baik langsung. Ya kemudian binatang nggak pernah lari, malah dekat dan laler, nggak pernah nempel di badan Rasul. Kenapa? Badannya begitu wangi, nggak pernah nempel. Kalau kita kan ditempelin dulu, kenapa? Bukan nempel lagi, ngarang di situ. Bisa nggak ada tai lalat di mata semua, jember ini. Lihat Rasul Fijis ngehil hasani, badannya panwangi, badannya bagus. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita bagian daripada fisiknya Rasulullah. Ketika kita bercerita tentang akhlak Rasul, nggak habis-habis. Semua yang dipunya sama Rasul sudah indah hadir. Ludahnya jadi obat. Saya Abu Bakar As-Siddiq, tangannya kenapa kalah jengking saat itu di Gua Sur, lagi ngumpet dari hijrah dari kota Mekah kota Madinah, ngumpet di Gua Sur. Di situ bahasa keluar kalah jengking, digigit sama Abu Bakar tangannya. Bayangin kok kalah jengking Arab. Hah? Kalau jengking apa? Gede gak? Ibu udah pernah lihat jengking Arab? Aku bilang gede. Katanya ini. Kalau jadi gigit gengkak tangannya Abu Bakar As-Siddiq, apa yang terjadi? Rasulullah langsung dipeludahi itu tangannya, kempes seketika. Ludahnya jadi ibu yang kakinya bengkak ke rumah Ustaz. Ustaz ludahi, tambah infeksi. Ya Allah, ya Rasulullah, kalau kita Rasul nggak habis tadi sesuatu pesan Ustaz ceramah jangan lama-lama 30 menit. Itu berapa menit? Hah? Baru 20 menit, tinggal 5 menit lagi. Oh kan Ustaz tambah 10 menit lagi. Aku tambahin ya. Ya Bu, tinggal lagi udah kita nggak usah lama-lama. Yang penting pas maulid tadi apa pesannya? Kecintaan Rasulullah banyak yang baca sholawat. Udah pulang diamalin loh. Jangan nanti pas pulang gimana ceramahnya? Wah enak, kenapa lucu? Jangan lo ya. Saya dosa ini kalau pulang malam cerita lucu di dosa. Jadi intinya itu ada cinta Nabi, dapat jabat salawatnya Rasulullah. Orangnya bagaimana? Orang yang paling ikhlas. Bu,
Bu, Ya. Rasul orang yang paling kita ngaji kalau ikhlas enak gak Bu? Enak. Sembahyang ikhlas enak gak? Enak. Semua kalau ikhlas enak. Ini ada anekdot cerita dua santri namanya Ali ame Umar. Nih Ali betul orang miskin, Umar orang. Nah si Ali pengen niat bagus banget, pengen sowan silaturahmi ame ke rumah Bu untuk keharapan Bu. Jadi murid biar paham kepada guru-gurunya. Perhatian siapa Bu? Guru. Karena dulu orang tua saya ngajarin, dulu pas saya ngaji ame Mu'alinus, Bu kenal Mu'alinus? Itu saya ngaji tiap hari Jumat pagi, baca kitab Tanwirul Qulub, ame Tadribus Sore. Saya diajarin orang tua, Jazuli nih duit gopek. Dulu mas Pera kasih Mu'alim, diajarin. Jadi pas kita mau pulang ke pelit bapak tuh, tangani Mu'alim, kasih apaan? Hadiah. Buat apa? Supaya tuh guru cinta siapa? Murid. Ini ngaji mulu, ngajinya tiap hari. Pas punya sakit masa guru. Ada kayak gitu? Di sini nggak ada. Di sini orang ini kalau lagi ngaji bawa duit banyak banget. Amin apa? Pasal duit bawa duit banyak gak? Banyak. Asal ngamal tuh nanggukan lewat dimasukin gak? Masukin. Gak bawa duit pura-pura masukin aja. Dosa. Kenapa? Ini si Ali pengen ke rumah gurunya. Kebetulan si Ali orang miskin. Di belakang rumah Ali kebetulan ada kebun singkong. Ya udah adanya nih bawa singkong nih. Sampai di rumah Kiai disilaturahmi tuh, assalamualaikum Kiai, waalaikumsalam. Kiai gerambak dikunjungi murid nih. Gimana Ali kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Ini Pak Kiai ada sedikit singkong nih 3 kilo. Kalau singkong tuh ada harganya sih Bu. 1 kilo berapa sih harganya? Berapa Bu? 5.000. Goceng berapa sih? 5.000. Oh gitu. Seberapa ya nggak tahu. Sekilo 5.000, kalau 3 kilo 15.000. Tapi guru dibayar singkong girang banget ya Allah. Singkong itu Bu lagi direbus jadi apa enak makannya. Masya Allah. Akhirnya singkat cerita si Ali mau pulang. Pak Kiai izin saya mau pulang ada urusan. Baik kata si Kiai kami istrinya Umi, coba lihat di belakangnya si Ali mau pulang, ada yang kasih dibawa nih. Pas dia di belakang ada satu-satunya binatang kesayangan itu Ustaz, namanya kambing. Apa namanya? Kambing. Akhirnya tuh si Ali dikasih mikir apa? Kambing beli nih. Udah kambing udah nggak ngerawat ini cowok mencari rawat Deli, bawa Deli. Kira-kira Ali girang nggak? Girang bawain apa tadi? Tadi bawain apa Ali? Dikasih apaan? Berapa itu kambing? Mahal. Berapa mahalnya? 2 juta. Kalau beli emas bisa 3 gram. Ibu teman nggak Mas? Mas siapa ya? Akhirnya si Ali jalan ketemu temennya. Siapa ya? Si Umar yang kaya. Umar nanya, itu dari mana kambing? Dari Makiai. Emang bawa apaan? Bawa singkong aja dikasih kambing. Kak Umar yang kaya mikir nih, gimana kalau di durian nih? Durian montong itu harganya satunya 300.000 montong. Yang paling di total press itu 300.000. Jangan di Kalibata suka dibohongin. Benar. Dicobain enaknya pas di rumah busuk semua nih. Kan kurang ajar tuh doang. Di yang total press bagus-bagus, 300.000. Beli 3 biji berapa? 900.000. Si Umar langsung bawa itu durian kemana? Ke rumah Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Umar kabarnya? Alhamdulillah Pak Kiai. Pak Kiai ini dikit nih. Durian berapa ya? 3. Kira-kira Kiai doyan nggak? Doyan loh. Istrinya doyan nggak? Apa lagi istrinya doyan? Akhirnya nih si Kiai teman atau buat duriannya mau pulang nih si Umar. Kata Kiai, nih si Umar pulang nih. Ini poin durian. Coba lihat di belakang ada apa lagi? Singkong coba lihat sini. Kambing udah dibawa tadi. Ayam udah dipotong buat hari masak tadi.
bebek udah nggak ada, tinggal apa? Ayah, Abi ini tinggal singkong doang yang nyari kali, ya udah kasih singkong. Akhirnya ya ini, Umar ini dapat hadiah dari Ustaz dari Abi singkong. Kira-kira Umar girang nggak? Kenapa nggak girang? Nanti bahasa dari kenapa? Bahasa dari suwe ini. Ahli bawain singkong dapat apa? Bawain durian dapat. Kasihan Allah. Apa arti cerita singkat ini menceritakan jangan sekali-kali kalau beramal nggak ikhlas, kecewa, jangan suka diungkit-ungkit, jangan suka disebut-sebut. Contohnya ibu kalau ke belakang bu, maaf ke belakang ya puisi, kan ibu malam kan makan tuh, makan sop kambing, makan sop apa? Sop kambing juga, makannya bu durian sama es krim mixway. Mixu, baca mixway. Apa artinya? Itu benar-benar ikhlas. Ketika kita ke belakang, ibu pasti pas keluarin ampas kotoran kita nggak tengok lagi. Tengok lagi ya? Langsung siram nggak? Langsung jangan lihat lagi. Itu gambaran ikhlas. Jangan disebut-sebut lagi. Ya sayang, jangan jadi buang. Coba perhatiin ibu, praktekin makanan yang selama seminggu nggak ibu buang ke belakang. Ayo. Sakit itu operasi aja bu, operasi kentut aja maaf ya. Operasi kentut berapa bu? 20 juta. Padahal angin murah kita beban. Berapa bu? 2.000. Tapi pas angin dari ciptaan Allah 20 juta. Bayangin bu. Makanya ikhlas deh obatnya. Amal ibadah kita kalau mau terima Allah Pak ya. Ikhlas karena Rasul orang yang paling ikhlas. Tiap sembahyang Rasulullah paling lama berdiri sampai kakinya bengkak-bengkak. Aisyah nanya, ya Rasulullah suamiku, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni engkau? Kata Rasulullah SAW, wahai istriku, Allah sudah ampuni aku, dosa-dosaku sudah diampuni oleh Allah. Aku yang memang gak ada dosa, tapi apakah aku gak boleh orang yang bersyukur? Orang yang bersyukur kepada Allah kayak Rasul kakinya hampir bengkak-bengkak. Saya juga tahu di sini bagian hampir bengkak. Asam urat. Bu, sekarang penyakit banyak bu ya. Banyak banget sekarang. Kalau dulu penyakit dikit, korengan doang. Korengan masuk angin. Sekarang banyak banget. Jantung, gula, gula bu ya, apa diabetes namanya ya? Diabetes apa lagi? Asam lambung, apalagi katarak, mata katarak, kuping congean. Ini tuh penyakit diabetes, gula, tapi gula nggak pernah balas dendam sama ibu. Kenapa? Pas ibu bikin teh manis pakai gula gak? Gula ini disebut gak? Kebaikan gula gak pernah disebut ketika bikin teh manis. Namanya teh manis. Gula ini disebut gak? Ketika bikin es jeruk asam, tambahin gula jadi apa? Es teh jeruk manis. Siapa yang bikin manis? Tapi gula ini gak pernah disebut kebaikannya. Tapi ketika lagi berbuat jahat, gula baru disebut. Sakit apa? Gula. Sedangkan gula ini baru disebut pas lagi sakit baru lain. Pas lagi bikin teh manis, kopi manis, es jeruk gula disebut ya? Ketika berbuat kebaikan yang disebut, ketika berbuat kejahatan tapi gula nggak pernah balas dendam. Oh ya, gula nggak pernah balas dendam. Contoh yang kedua lagi, ibu punya jantung nggak? Bu, ada jantung nggak? Ada kan, kelihatan nggak jantungnya? Di mana jantungnya? Di dalam. Tapi tiap hari terus dia kerja, terus dia beramal, tapi nggak mau menampakkan jati dirinya. Tuh jantung, ya bu ya. Tapi kalau jantung udah nggak bergerak, udah nggak bertak lagi, udah. Apa? Innalillah. Ya, jantung saya sekarang berdetak kencang. Kenapa? Separuh nafas udah lagi.
Nih kita belajar dari anggota badan lagi nih, banyak keikhlasan Bu ya. Jadi kita beramal sebagaimana ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau kesini ikhlas. Kenapa? Saya nggak ngarepin berkat, saya nggak ngarepin makanan, yang saya ngarepin saya bawa tentengan. Ibu yang nggak ada tentengan nungguin. Tapi ini bercanda Bu ya, pokoknya kita semai kemari karena Allah, wudhuannya karena Allah. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhan. Ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Mau mandi hadas besar, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar an jami'il badani fardhan. Mau sholat usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Mau puasa nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadis sanati. Mau pergi haji mau umrah nawaitul hajja wal umrata. Mau ngaji karena Allah, bukan karena makanan, bukan karena minuman. Ustaz kesini karena cinta Ustaz Syakir, cinta kepada jamaah ini Bu, karena cinta datang Bu. Kalau masalah yang itu tuh belakangan urusannya. Nih kue-kue yang sini itu Ustaz gak minta. Ustaz gak minta. Asal ada anak itik dimakan tikus, kalau ada pasti tolong dibungkus. Terus pantun lu ya. Di ini pantun. Anak itik dimakan tikus, kalau ada plastik tolong dibungkus. Anak tikus mainnya di loteng, kalau udah dibungkus gak mau tempe. Bisa ya Bu ya, karena ayatnya mana jelas, surat Al-Bayyinah tuh, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Masya Allah, ini apa banget nih. Surat Bayyinah apa? Al-Waqiah Iza waqa'atil Yasin Tabarakan ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul sadaqallahul 'azim. Allah bisa terkagum-kagum 4 surat hafal. Kalau nih tapi kalau kita bareng-bareng apa kan dong? Yasin nanti kalau bareng-bareng nggak pakai surat Yasin apa kalau bareng-bareng? Tapi kalau sendiri nyasar. Kenapa kita hafal Yasin kalau bareng-bareng? Karena kita sering baca. Acara 7 hari baca Yasin, 40 hari Yasin, haul Yasin. Itu apa? Saya yakin ibu Yasin aja apa coba? Yasin. Apa? Yasin aja apa tuh? Surat Al-Kahfi, boleh jangan lupa surat Al-Kahfi malam Jumat kami hari. Buat apa Ustaz? Supaya anggota badan kita, wajah kita bercahaya. Surat Al-Kahfi. Kalau tabarok supaya apa? Supaya nanti kita berada dalam kubur Allah jagain, nggak dimakan cacing-cacing. Itu tabarok ya. Tabarakalladzi biyadihil. Untuk baca amalin jangan nonton sinetron mulu, jangan. Ya, ikatan cinta nggak kelar-kelar.
bisa di bosan jadi nggak lah ceritanya itu lagi lah bisa ada nonton ini jangan ya namanya istri Ibu, ini saja Bu ya. Jadi pesan saya dalam peringatan yang pertama, cintailah Rasulullah sampai akhir kita. Yang kedua, banyakin baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Boleh salawat bil qulub, boleh salawat busra juga, boleh ya salawat yang bisa dibaca silakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beramal harus ikhlas, insyaallah amal ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya kita baca selawat ya biar tambah sehat badan kita Bu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.